Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriani Rosalita, NIM P0034921056, jurusan Teknologi Laboratorium Medik, tingkat 2B, mahasiswi Poltekkes Kemenkes Kendari. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pembentukan batu ginjal. Batu ginjal pada tubuh kita. Apa yang dimaksud batu ginjal? Batu ginjal adalah penyakit ginjal di mana terdapat endapan batu di dalam ginjal kita. Nah, ini bagian dari ginjal kita ya. Jadi saat kita makan, minum, lalu makanan itu diserap oleh usus, kemudian masuk ke pembuluh darah dan dibawa oleh darah. Nanti kandungan darah seperti sari-sari makanan, elektrolit, cairan nanti akan dibawa oleh darah dan dipompa oleh jantung menuju ke seluruh tubuh melalui pembuluh-pembuluh darah ini termasuk ke daerah ginjal ya. Dimana kita tahu fungsi ginjal itu sendiri berfungsi mengeluarkan sisa-sisa produk yang tidak diperlukan lagi. Kemudian untuk menyeimbangkan cairan tubuh, kita memproduksi sel darah merah, mengatur tekanan darah, menyaring 120-155 darah per hari. Kemudian mengaktifkan vitamin D bagi kesehatan tulang dan gigi. Jenis-jenis batu ginjal. Ada batu kalsium. Nah, batu kalsium ini terbentuk jika kita terlalu tinggi mengkonsumsi makanan atau minuman yang tinggi kandungan kalsium. Maka pembuangan kalsium di urin akan lebih banyak sehingga beresiko terjadinya endapan batu kalsium. Lalu ada batu struvit. Batu struvit biasanya terbentuk karena seseorang sering mengalami infeksi saluran kencing. Karena berbagai macam bakteri yang berkumpul dapat menyebabkan endapan batu struvit. Kemudian ada batu asam urat. Batu asam urat ini terjadi akibat kadar asam urat yang terlalu tinggi di dalam tubuh kita, maka pembuangan asam urat melalui urin juga akan semakin tinggi, sehingga beresiko terjadinya endapan batu asam urat. Lalu batu sistin. Nah, biasanya batu ini terbentuk karena tubuh banyak mengeluarkan asam amino yang berlebihan. Lalu bagaimana bisa ya terbentuknya batu di ginjal kita? Lalu bisa karena faktor keturunan atau genetik, terutama bagi keluarga yang pernah menderita batu ginjal. Lalu pola makan dan gaya hidup yang tidak sehat, seperti mengkonsumsi vitamin C, vitamin D, protein, garam, gula yang terlalu berlebihan. Kemudian ada gangguan metabolik pada tubuh, seperti penderita obesitas dan penderita pada gangguan kelenjar tiroid. Kemudian ada kurangnya asupan cairan sehingga menyebabkan urin yang dikeluarkan dalam ginjal kita menjadi sedikit dan terlalu pekat. Nah, dari berbagai kondisi tersebut akan menyebabkan terbentuknya kristal-kristal kecil yang berkembang menjadi batu ginjal dan mengendap di dalam ginjal kita. Nah, ini adalah batu ginjal kita, di mana batu ginjal ini terdorong dan mengalir melewati saluran kencing, di mana batu tersebut semakin lama semakin membesar ketika melewati saluran ureter yang berdiameter sempit, maka otot-otot polos ureter akan berusaha mendorong batu ginjal tersebut menuju ke kandung kemih. Nah, dalam proses mendorong batu tersebut tidak jarang terjadi iritasi, bahkan terjadi perdarahan karena batu ginjal tersebut mengikis dinding saluran dari ureternya. Lalu biasanya karena proses tersebut maka akan timbulnya nyeri, di mana nyerinya nanti dapat menjalar ke perut bagian depan, menjalar ke lipatan paha, bahkan sampai ke daerah kemaluan. Nah, nyeri ini biasanya disebut juga dengan nyeri kalik renal, yang berarti nyeri yang tajam yang disebabkan oleh sumbatan atau spasma otot polos pada saluran ginjal, terutama pada bagian ureter. Sekian dari penjelasan saya mengenai mekanisme pembentukan batu ginjal. Semoga dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.